Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayati, guru bahasa Jawa dari SMP Negeri 3 Jepogo 1 Atap. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Jawa dalam membentuk kesantunan berbahasa di SMP Negeri 3 Jepogo 1 Atap, Kabupaten Boyolali. Yang pertama, pengertian bahasa Jawa. Bahasa sebagai subsistem komunikasi adalah suatu bagian dari kebudayaan, bahkan merupakan bagian terpenting dari kebudayaan. Bahasa Jawa merupakan pencerminan dari seluruh kebudayaan masyarakat etnis Jawa. Pembelajaran bahasa Jawa adalah sebuah program pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berbahasa Jawa dalam rangka melestarikan budaya Jawa. Fungsi pembelajaran bahasa Jawa yaitu yang pertama, sebagai lambang kebanggaan daerah. Dalam hal ini artinya peserta didik memiliki rasa bangga terhadap bahasa Jawa, sehingga ia akan selalu menggali informasi tentang bahasa Jawa. Yang kedua, sebagai lambang identitas daerah. Artinya bahwa dengan menggunakan bahasa Jawa, kita mempunyai identitas sebagai masyarakat Jawa. Yang ketiga, sebagai alat berhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Dalam hal ini pengertian bahwa dengan bahasa Jawa kita dapat berinteraksi dalam keluarga dan masyarakat sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh pendengar. Selain itu, dengan bahasa Jawa kita dapat mengatasi konflik yang ada dengan berbagai pendekatan yang terkait dengan kebudayaan Jawa. Tujuan pembelajaran bahasa Jawa. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan sesuai dengan etika budaya Jawa, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa sebagai bahasa daerah yang mendukung bahasa Indonesia. Yang ketiga, memahami bahasa Jawa dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. 4. Menggunakan bahasa Jawa untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, menghargai dan mengembangkan sastra Jawa sebagai khasanah budaya Jawa. Pengertian kesantunan. Kesantunan dalam KBBI adalah kehalusan dan baik budi bahasanya maupun tingkah lakunya. Kesantunan bersifat relatif di dalam masyarakat. Ujaran tertentu bisa dikatakan santun di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi kelompok masyarakat lain bisa dikatakan tidak santun. Kesantunan berbahasa dapat dilakukan dengan cara pelaku tutur memahami prinsip sopan santun berbahasa yang berlaku di masyarakat pemakai bahasa itu. Hal ini untuk menjaga hubungan baik dengan mitra tuturnya. Kesantunan berbahasa Jawa. Menurut Sri Satria Caturwisno Sasangka, unggah-ungguh bahasa Jawa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk ngoko dan bentuk kromo. Ragam ngoko digunakan oleh teman sebaya, orang yang lebih tua kepada yang lebih muda, atasan terhadap bawahan, dan sebagainya. Ragam kromo digunakan oleh orang muda kepada yang lebih tua, peserta didik terhadap guru, penghormatan terhadap mitra tutur, orang yang belum kenal atau berpangkat, dan ragam ngoko. Ragam ngoko adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang berintikan leksikon ngoko. Ragam ngoko ini biasa digunakan oleh teman sebaya, orang yang lebih tua kepada yang lebih muda, atasan terhadap bawahan. Ragam ngoko dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ngoko lugu. Ngoko lugu adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua kosakatanya berbentuk ngoko. Contoh,
akeh wit aren kang ditegor saperlu dijupuk patine. Yang kedua, ngoko alus. Ngoko alus adalah bentuk unggah-ungguh yang di dalamnya bukan hanya terdiri atas leksikon ngoko saja, melainkan terdapat juga leksikon kromo. Contoh, sing ireng manis kae garwane Bu Mulyati. Ragam kromo. Ragam kromo adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang berintikan leksikon kromo. Ragam kromo ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kromo lugu. Ragam kromo lugu dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk ragam kromo yang tingkat kehalusannya rendah. Meskipun begitu, ragam kromo lugu jika dibandingkan dengan ngoko alus, ragam kromo lugu tetap menunjukkan kadar kehalusannya. Contoh, Mbak, jenengan wau dipadosi Bapak. Yang kedua, ragam kromo alus, yaitu bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang kosakatanya terdiri atas leksikon kromo inggil atau kromo andap. Contoh, ing wekdal semanten kathah tiyang sami risak watak lan budi pakirtenipun. Kesantunan berbahasa Jawa di lingkungan SMP Negeri 3 Jepogo 1 Atap. Bahasa Jawa merupakan alat komunikasi verbal yang digunakan peserta didik di SMP Negeri 3 Jepogo 1 Atap. Namun, dalam penggunaannya masih banyak ditemukan ketidaksantunan tutur kata dari peserta didik. Hal ini disebabkan karena penggunaan bahasa Jawa mulai tergeser dan luntur. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa upaya agar peserta didik dapat menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar. Adapun upaya tersebut yaitu yang pertama, mengajarkan peserta didik mengenai penggunaan bahasa Jawa baik ngoko maupun kromo dengan benar melalui pembelajaran bahasa Jawa. Yang kedua, pembiasaan berkomunikasi dengan bahasa Jawa saat pembelajaran bahasa Jawa. Dan yang ketiga, pemberian teladan dan pembiasaan setiap hari Kamis sebagai hari berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Dengan adanya pembiasaan penggunaan bahasa Jawa pada hari Kamis untuk berkomunikasi, diharapkan bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk membentuk karakter sopan santun atau kesantunan berbahasa peserta didik, sehingga peserta didik akan terlihat unggah-ungguh bahasa Jawanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.